Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah teman-teman, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, serta share teman-teman. Nah pada video kali ini gue mau berbagi cerita tentang format triase di UGD teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini, aduh nih gue mohon maaf nih kalau kebanyakan ngomong teman-teman mulu, udah kebiasaan soalnya. Nah jadi gue udah kumpulin sebenarnya beberapa format triase dari rumah sakit kecil ya, setingkat RSUK, RSUD sampai rumah sakit di bawah kementerian tipe A. Ya, rumah sakit tipe A. Intinya gue udah kumpulin semua tipe gimana sih maksudnya ya. Ya pokoknya intinya gue udah megang beberapa format triase, dan gue di sini cuma nampilin satu ya yang gue mau bahas, karena di format ini kayaknya cukup lengkap ya teman-teman ya, cukup lengkap. Nah langsung aja nih ya, ini gue nggak sebutin rumah sakit mana ya, tapi ini menurut gue udah bagus ya. Kayak kita biasa kalau belajar itu waktu di mana di kampus adanya triase merah, kuning, hijau serta hitam teman-teman. Nah teman-teman bisa dilihat di sini ya, nih gue pegang nih, kelihatan nggak nih? Nah ya, di bawah itu ada zona hijau, zona kuning, serta zona merah. Zona merah pun dibagi dua nih ya. Ada zona resusitasi sama ruang kritis. Nah, kita langsung ke non urgent yang warna biru. Teman-teman bisa lihat tuh ya yang warna biru ya. Jadi kalau pada pasien triase ini adalah pasien dipilah ya, di mana berdasarkan kegawatannya dan butuh pertolongan yang mana. Nah, jadi teman-teman, kalau salah satunya ada yang mengarah mengalami ya pokoknya situasinya gawat lah di salah satu kolom tersebut, itu bisa dimasukkan ke misalnya ada sumbatan total gitu ya. Ya berarti otomatis masuknya ke ruang ke zona merah. Nah lanjut aja ya, nggak usah banyak lebar ya, kita bahas satu-satu. Di format yang ini ada namanya non urgent ya, warna biru, dimana jalan napasnya bebas ya. Teman-teman lihat di ujung sebelah kiri ya, nih kelihatan nggak jari gua? Nah tuh di ujung sebelah kiri, aduh megangnya susah lagi. Sorry nih ya bro, nih soalnya mic-nya mic pegang bukan mic gamer. Taruh. Nah gini kali kedengeran ya. Nah lu kagak usah ngeliatin gambar gue bro. Ya maklum jadi begini, belum ada modal. Nah jadi ini di sebelah sini nih kelihatan kan ya, ada pemeriksaan ya. Ada jalan napas, pernafasan dewasa, pernafasan anak, sirkulasi dewasa, sirkulasi anak, mental status, skor nyeri, serta asesmen triase. Nah, jadi kita lihat ya, di sini bagusnya udah ada anak sama dewasa, pernafasan anak sama sirkulasi dewasa serta sirkulasi anak. Kalau pasiennya anak berarti lu pakainya sirkulasi yang anak, yang diconteng-conteng sirkulasi anak. Kalau sirkulasi dewasa, pasiennya dewasa, berarti lu conteng-contengnya dewasa. Dan lu harus tahu di rumah sakit lu tuh dewasa dan anak itu perbedaannya umur berapa ya. Misal di bawah umur 15 tahun dikatakan anak, di atas umur 15 tahun dikatakan dewasa. Nah kayak gitu ya. Nah langsung aja ya bro. Nih non urgent ya, jalan napas bebas, pernapasan normal ya, 12 sampai 20 kali per menit. Terus juga ada namanya terus tidak ada retraksi. Nah retraksi ini yang dimana sih? Kalau dia napas sampai gitu ya, nah itu dadanya sampai ketarik bro, kelihatan gitu ya, sampai tulangnya tuh ya. Pokoknya lu pasti pernah ngeliat deh, kalau bener-bener pasien sesak napas, dia sekuat semampunya narik udara, ada itu namanya retraksi ya. Nah kalau pasien biru ini atau enggak zona hijau, tidak ada retraksi, nadi dalam batas normal ya, 60-80, sistolik kurang dari 20, akral hangat. Terus untuk sirkulasi anaknya, nadi perifer teraba, merah muda hangat, mental statusnya GCS-nya 15 ya, full, tidak nyeri. Ini tidak nyeri maksudnya tidak ada mengalami nyeri dimanapun ya.
terus juga semi urgent atau kurang mendesak. Nah, pasien ini masuk ke zona hijau teman-teman. Terus lanjut, di sini juga dibagi lagi ya teman-teman ya. Zona hijau di sini ada dua, semi urgent dan non urgent. Semi urgent di mana jalan nafasnya ini bebas teman-teman. Frekuensi nafasnya 21 sampai 23 kali per menit. Kadang-kadang nilai segitu ada yang bilang sesek ya. Tapi tergantung juga secara literaturnya ya teman-teman ya. Di rumah sakit tersebut pakai literatur yang mana? Karena ada yang bilang 16 sampai 20 normal, ada yang bilang 16 sampai 24 normal kalau nggak salah dah. Apa 22 gitu, lupa gua. Tergantung pakai literatur yang mana ya. Terus tidak ada retraksi teman-teman ya. Napasnya biasa aja ya. Walaupun misalnya dikatakan nilai normalnya 16 sampai 20 itu normal, kalau pasien dapat napasnya 22 kali per menit itu mulai sesak, ya itu berarti masuk ke semi urgent ya teman-teman. Nadinya 81 sampai 120 kali per menit ya. Nadi sebenarnya waktu gue belajar terakhir tuh literaturnya 60 sampai 100 itu normal. Nah, kalau udah 120 menit itu udah termasuk takikardi teman-teman ya. Itu udah masuk semi urgent. Sistolik 120 sampai 159 ya. Dikatakan tinggi itu 120 di atas 140 ya. Berarti kalau ada pasien tensinya 145 masuk ke mana? Masuk ke semi urgent teman-teman. Walaupun napasnya normal, bebas hambatan, tidak retraksi gitu ya. Terus kemudian ada namanya akral hangat ya, nggak usah dijelasin lagi ya. Nah, terus untuk anak nadi perifer teraba, merah muda, hangat, sadar penuh, GCS 15. Nyeri selain jantung. Nah, nyeri selain jantung ini maksudnya di bagian-bagian lain ya. Misalnya kakinya nyeri cantengan ya kan, skala nyeri 1 sampai 6 gitu. Terus ini termasuk ke semi urgent atau kurang mendesak. Ini masuk ke zona hijau teman-teman. Terus ada nih zona kuning ya. Zona kuning ini ada urgent. Jalan napas bebas. Pernapasan dewasa 24 sampai 40 kali per menit ya. Kalau pasien-pasien asma berarti langsung masuknya jika pernapasannya sesak, apalagi saturasinya turun, itu langsung masuk ke zona kuning teman-teman, urgent. Terjadi retraksi dinding dada teman-teman ya, walaupun gak asma pokoknya retraksi dinding dada ya, tadi gue dijelasin ya. Nadinya cepat teman-teman ya, 120 sampai 150 kali per menit. Kita bisa sebut takikardi teman-teman. Sistoliknya di atas 160 sampai 200 ya, ibaratnya tekanan darahnya sangat tinggi ya teman-teman. Di atas 160 itu masuk ke zona kuning teman-teman ya kan. Terus akral hangat, nadi perifer teraba. Terus sirkulasi anak itu pucat tapi masih hangat ya. Mental statusnya respon terhadap verbal ya. GCS-nya ini enggak full ya. Ini 13-14, space-nya lemes-lemes gitu dah pasiennya ada. Ya lu belajar dulu GCS juga ya. Di sini gua nggak ngebahas terkepanjangan sesinya. Langsung masuk ke skor nyeri. Nah, pada pasien kuning ini ada namanya skor nyeri jantung teman-teman. Skor nyeri jantung ini teman-teman, tuh lihat ya, FAS apa tuh kepanjangannya, ada lu baca aja sendiri di Google ya. 1 sampai 6. Nah, ini takutnya dia ini STEMI teman-teman ya. Jadi harus segera di EKG sih biasanya ya. Ya tergantung instruksi dokter ya. Pokoknya kalau udah pasien datang ya, walaupun napasnya bebas segala macam tapi ada nyeri jantung 1 sampai 6, nyeri di daerah dada, khususnya dada kiri. Nah, itu perlu dipertanyakan teman-teman. Langsung masuk ke zona kuning teman-teman. Terus nyeri selain jantung dengan fase 7 sampai 10 ya. Jadi nyerinya ini nyeri banget teman-teman, sampai pasiennya teriak-teriak. Misalnya apa ya, pasien-pasien CA teman-teman biasanya nyeri banget tuh. Terus pasien nggak bisa kencing ya kan, harus dipasang kateter tuh, biasanya sampai teriak-teriak tuh teman-teman ya, kalau dia bener-bener nggak bisa kencing teman-teman. Nah, itu masuk ke zona kuning teman-teman ya, urgent atau mendesak. Itu harus segera ditangani teman-teman. Jadi kalau ada pasien semi urgent tapi udah datang duluan, udah tinggal aja kerjain yang urgent dulu ya teman-teman. Nah, terus emergency sumbatan parsial ya, berarti jalan napasnya ini misalnya ada ronhi ya, terdengar ya, biasa di diperiksa sama dokter ya. Terus tanpa diperiksa kalau ada sumbatan tuh kedengeran kok, kalau dia bener-bener suara mengi lah apalah gitu ya. Terus apalagi nih,
pernapasan dewasa ada napas. Waduh, nih gimana maksudnya ada napas? Ya maksudnya ada napas sih, masih ada kali gitu namanya, walaupun satu-satu mungkin seperti itu kali ya. Terus retraksi sedang ya, retraksi dinding dada. Oh ini kalau pernapasan anak nih ya, retraksi sedang. Ini kita lagi ngebahas yang ini bro, ini tuh retraksi sedang. Terus nadi perifer tidak teraba. Waduh nih kalau dewasa ya, udah mungkin dia udah lemah kali ya. Terus CRT nya lebih dari 2 detik, udah sianosis, berarti ini akral dingin. Nadi perifer tidak teraba kalau anak. Waduh ini pucat juga, akral dingin. Cavirali rapid test 2-4 detik. Respon terhadap nyeri GCS 9-12 ya. Respon terhadap nyeri ya. Oh ini tadi yang di aduh. Ini kok goyang ya. Ini yang emergen ini respon terhadap nyeri ya, pas dadanya lu kasih rangsangan respon nyeri itu terjadi GCS 9-12. Kalau yang itu yang untuk di zona emergensi ya. Nah, kalau yang tadi urgent ini teman-teman ya, ini respon terhadap verbal ya. Berarti kalau lupa apa sadar gitu, apa namanya siapa, nah itu si respon verbal. Kalau di emergen ini respon terhadap nyeri ya bro, GCS 9-12 tuh ya. Nyeri itu berarti rangsangan nyeri kayak gini ya, bukan dipanggil apa gitu, pasti dia udah gak bakalan sadar bro. Nyeri jantung 7-9 ya. Nyeri jantung 7-9 ini bro, walaupun nggak ditemuinnya sumbatan parsial, retraksi dinding dada ya, tapi kalau nyeri jantungnya udah 7-9 itu udah sakit banget ya bro. Segera itu masuk ke zona merah, namanya STEMI bro. Takut plus mendadak bro kalau kayak gitu bro. Jadi itu masuk ke kategori zona merah ya, emergen atau gawat darurat. Nah terus apa nih, ruang immediate, sumbatan total yang misalnya keselak cilok, yang lagi makan gak bagi-bagi temen disumpahin, bisa tuh bro. Nah terus pernapasan dewasanya henti napas ya, dimana pasien datang udah nggak napas, frekuensi nggak ada napasnya tapi frekuensinya udah tinggal satu gini gitu. Biasanya ada bro yang kayak gitu, yang udah mau dipanggil ya bro sama yang maha kuasa. Terus kalau pernapasan anak henti napas atau enggak retraksi berat sampai sianosis, dimana pasien-pasien sampai gini pun sampai gitu bro. Itu suka ada yang kayak gitu, tapi biasanya pasiennya nggak sadar kalau udah kayak gitu ya. Terus nadi karotis tidak teraba. Nah tuh nadi karotisnya tidak teraba. Terus untuk anak itu nadi karotis tidak teraba juga, pucat, akral dingin, CRT lebih dari 4 detik. Mental status tidak respon teman-teman nih, dimana GCS nya kurang dari 8 ya kan. Kurang dari 8 tuh gimana tuh kurang dari 8? Waduh udah jelek dah pasiennya teman-teman. Itu mah skor nyeri jantung 10, atau nggak ada pasien jantung datang dengan nyeri dada megang ini sampai nggak kuat ya kan. Nah itu juga langsung masuk zona merah, masuk ke bagian immediate atau enggak segera teman-teman. Nah jadi di sini banyak banget masyarakat sebenarnya yang nggak ngerti ya tentang pembagian zona ini, dimana yang merah ini, merah kuning hijau ini, walaupun yang hijau udah ngantri lebih lama ya, itu ketika ada pasien yang masuk ke zona merah, otomatis yang zona merah dulu yang ditanganin, yang hijau ini dibelakangin dulu. Bukan artian si pasien yang hijau ini nggak diurusin ya, karena ini kan beda ya. Ini masalahnya nyawa bro, bukan masalah lu antri beli telur atau nggak beli cabe ya. Masalahnya ini adalah nyawa. Jadi yang mana duluan yang paling membutuhkan pertolongan, kasarnya seperti itu. Jadi kalau ada pasien masuk zona hijau atau enggak zona kuning deh, zona kuning dalam arti apa ya, ya mendesak tapi tidak gawat gitu ya. Nah ini kalau tenaga medisnya kurang gitu kan, otomatis yang merah dulu yang didahulukan ya. Intinya sih sesuai zona teman-teman. Nah terus apa ya, terus juga nih gue pengalaman ya di gue ngerujuk pasien, gue dinas di beberapa rumah sakit ya. Di rumah sakit itu yang bagus itu ya bro, jadi kalau pasien itu bagus, jadi gue pernah tuh
merhatiin UGD Rumah Sakit Polri, Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Pasar Minggu, ya kan, RSUD Jagakarsa, Rumah Sakit Cempaka Putih Jakarta Pusat, Rumah Sakit Islam Sukapura, Cempaka Putih itu Rumah Sakit Islam Pusat ya, Cempaka Putih. Terus rumah saya pokoknya banyak dah, gue udah pernah ngeliat gitu sendiri ya, pernah gue PKL di sana. Nah, jadi di beberapa rumah sakit itu udah ada yang bagus bro sistemnya bro, ya, dimana pasien yang masuk ke zona kuning atau masuk ke zona hijau tidak gawat, kalau dia pakai BPJS itu disuruh ke puskesmas atau enggak datangnya ke poli umum bro. Dia jadi di rumah sakit itu ada poli umum. Kalau pasien-pasien hijau gini dimasukin ke poli umum. Di poli umum itu dokternya ada banyak bro, ya, ada 3 sampai 5 lah kalau nggak salah. Nah, untuk pasien yang kuning ini langsung ditangani di UGD ya. Jadi ada UGD-nya gimana ya? Ya berdekatan sih poli umum itu. Pokoknya kalau masuk ke zona hijau tidak gawat itu dimasukin ke poli umum gitu. Tapi kalau kuning sama merah itu langsung ditanganin. Jadi bener-bener bagus lah. Beda sama yang ada zona merah kuning hijau disatuin bro. Ya, jadi ini tuh aduh pusing banget bro. Gue pernah tuh dinas di tempat kayak gitu. Ya, jadi aneh dah, pokoknya aneh bin ajaib. Kalau di rumah sakit lain tuh apa ya, obatnya tuh ada di tempat obat UGD, ya kan, farmasi UGD ada, farmasi rawat inap ada. Nah, di tempat gua ini di tempat gua waktu pernah di rumah sakit itu, jadi farmasinya jadi satu bro gitu. Ya pokoknya gitulah, kita nggak penting bahas itu. Terus juga yang lucu lagi nih bro ya, kalau ada pasien titipan, waduh itu masuk ke zona apa tuh bro? Gue juga nggak ngerti. Gue paling kesel kalau ada pasien titipan ya. Kayaknya kita harus hormat banget. Kalau gue mah enak bro yang kayak gitu, jujur aja bro. Gue sih nggak penting ya pasien titipan, kayak lu mau bawaan direktur, kayak mau bawaan presiden, kayak mau bawaan wali kota, kayak kalau ada pasien yang lebih gawat, gue pasti tanganin yang lebih gawat. Ya pasien titipan pasti gue tinggal. Gue nggak takut sama yang namanya ancaman, jangan lu gini-gini ntar dipanggil sama ini, lu dipanggil atasan. Nggak penting bro, karena gue sendiri udah disumpah bro ya. Kalau lu perawat lu harus berani bro, harus bersikap adil bro, sesuai SOP yang udah berlaku ya. Jadi menurut gue, kalau ada pasien titipan, ya perlakukan pasien sewajarnya secara umum gitu. Ya ngapain kalau pasien titipan datang ke rumah sakit yang biasa-biasa aja. Kalau pasien titipan datanglah ke rumah sakit swasta, ya kan, yang di sana pelayanannya juga bener-bener mumpuni gitu. Kalau mau dilayani secara secara baik, bukan dalam artian kita melayani juga nggak baik ya, pasti kita juga udah semaksimal mungkin, tapi kan kita sesuai aturan yang berlaku gitu aja ya. Semoga iya, taruh nih, kalau lu yang masih baru terus bingung, bang kalau pasien ini masuknya gini kemana bang? Jadi gini aja bro kasarnya, tensinya di pasien ini ya, tensinya misalnya lu ketemu pasien 170, tapi nggak ada sumbatan napas, nggak ada retraksi dinding dada, napasnya normal. Karena tensinya 170, lu otomatis langsung aja masukin ke zona kuning bro. Nih lu lihat nih, tuh yang ini ya. Nah itu bro, itu zona kuning. Pokoknya kalau salah satu ada di situ, lu masukin ke zona kuning bro. Ya semoga video kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf nih durasinya kepanjangan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.